Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang syubhat al-musyrikin dalam masalah asy-syafa'ah, dan kita telah memahami jawaban atau kasyf terhadap syubhat tersebut. Maka insyaallah kita lanjutkan pada siang hari ini pembahasan yang berikutnya. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan ini atau yang berikutnya, perlu diketahui bahwa apa yang disampaikan atau disajikan oleh penulis kitab, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, adalah suatu hasil dari pengalaman beliau, pengalaman penulis di saat beliau menjalankan dakwahnya di sebuah negeri yang sudah pernah kita sebutkan dalam muqaddimah pelajaran ini, sebuah negeri yang penuh dengan ahli al-bid'ah, para mubtadi'ah dari kalangan at-tasawuf yang mereka atau para sufiyah pada masa itu adalah orang-orang yang mendalami ilmu bahasa dengan berbagai macam perangkat ilmu bahasa tersebut. Adalah juga mereka orang-orang yang mempelajari dengan serius ilmu usul fiqh dan sangat menguasainya. Mereka juga orang-orang yang menguasai dan mendalami ilmu filsafat dan ilmu mantik yang luar biasa, sehingga Asy-Syaikh al-Muallif al-Musannif di dalam perjalanan dakwahnya menemui dan mengalami apa-apa yang beliau tuliskan di sini. Dialog-dialog, munaqasyah dengan mereka, syubhat demi syubhat dilontarkan oleh mereka di tengah-tengah kaum muslimin dan langsung ke pendengaran syekh. Itu semua dicatat oleh beliau dengan rapi, kemudian disajikan dalam sebuah buku, sebuah kitab yang diharapkan oleh beliau tentunya orang-orang yang ada pada masa beliau, yang di sekitar beliau dan yang akan datang bisa mengambil manfaat dari apa yang telah beliau alami. Karena apa yang beliau alami ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi dengan bentuk yang sama atau telah berubah bentuknya, tetapi pokok permasalahan, inti permasalahannya adalah sama. Beliau letakkan itu satu persatu. Saya sebutkan ini karena saya tertarik ketika saya mendengar salah satu atau beberapa ikhwan kita berdialog dengan, kalau boleh dikata dia sebagai ahlul bid'ah mungkin, atau boleh dikata dia orang yang ingin kebaikan, tetapi di kepalanya sudah penuh dengan syubhat. Ternyata di dalam berdialog itu kurang dia mengambil manfaat dari apa yang telah disajikan oleh al-muallif. Ini suatu hal yang penting. Kita akan terus menjalani pelajaran kita yang tersisa dari kitab ini. Sekian faedah. Makanya saya selalu ingatkan, ikhwan, kuasai baik-baik, fahami benar-benar apa yang telah disajikan oleh penulis.
bagaimana beliau menggiring sang pemilik syubhat ini untuk dia tidak mampu melancarkan syubhat-syubhatnya lebih jauh lagi dan tidak terlalu berpanjang lebar dan bertele-tele di dalam menyelesaikan, di dalam menjawab syubhat tersebut. Ini saya ingatkan, kenapa? Karena pelajaran yang akan kita baca hari ini juga beliau ingin menekankan kepada kita bagaimana cara menjawab. Mungkin seseorang dia menguasai dalil-dalil dari Quran, dari Sunnah, dari aqwal para ulama, tetapi dia tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian di dalam menyajikan dalil-dalil tersebut, baik dari Quran maupun dari Sunnah, sehingga tidak sampai kepada titik temu, sehingga yang semestinya bisa dipahami dengan gamblang, dengan mudah, akhirnya menjadi suatu yang rumit. Bahkan wal'iyadu billah, justru bisa memukul balik dia. Ini hal penting yang ingin saya tekankan. Mari kita sekarang baca bagaimana Syekh rahimahullah meletakkan sistem dan tata cara menjawab syubhat ahli syubhat. Qala rahimahullah, fa in qala, kalau seandainya dia mengatakan, siapa dia di sini? Ahlul bid'ah, al-musyrik atau al-mubtadi'. Apa yang dia katakan? Ana la usyriku billahi syai'an. Hasya wa kalla. Saya sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah sama sekali dengan suatu apapun. Mustahil bagi saya untuk melakukan hal itu. Hasya wa kalla. Tidak mungkin. Mustahil bagi saya melakukan hal itu. Coba kita perhatikan sekarang suatu poin ini penting. Walakin al-iltija'u ila salihin laisa bisyirk. Tapi al-iltija', bersandar, bertawakal, memohon, berlindung kepada as-salihin bukan bagian daripada perbuatan syirik. Coba, ada dua hal di sini. Dia menyatakan menafikan dari dirinya untuk dia berbuat syirik, membersihkan dirinya dari kemungkinan perbuatan syirik yang dia lakukan. Menyatakan, la, ana enggak berbuat syirik. Ini yang pertama. Yang kedua, dia menyatakan iltija kepada salihin, kepada aulia, bukan bagian daripada syirik. Coba bagaimana Syekh menjawab pertanyaan ini? Mungkin kita akan terbayang kalau kita tutup tulisan ini, mungkin kita akan menjawab, atau di antara kita akan ada yang menjawab, lah, iltija itu syirik. Karena iltija itu adalah doa, dan doa itu adalah ibadah, dan ibadah terpancing kita untuk menjelaskan, kan? Nah, ini menurut kaidahnya orang Ambon aja sudah keliru. Orang Ambon dulu bilang, kalau masa ribut-ribut, masa perang, tenang, dia bilang, dorang jual katong beli. Iya, ada nggak bahasa ini? Iya. Kalau mereka sudah jual, yakni mereka sudah mulai ketahuan tempatnya sebelah sini, senjatanya jenisnya ini, baru kita beli. Jangan kita yang sudah ribut-ribut mau cari penjual, jangan. Sabar. Nah, ini yang ingin Syekh tunjukkan kepada kita. Coba bagaimana Syekh menjawab. Faqul lahu, katakan kepada orang tersebut, idza kunta tuqirru anna Allah harrama asy-syirka a'zama min tahrimiz zina. Jika Anda, wahai mubtadi', menetapkan dan meyakini bahwasanya Allah telah mengharamkan syirik lebih besar dari pengharaman Allah terhadap zina. Dari mana Syekh tahu ini? Dari jawaban atau perkataan sang mubtadi' ini tadi. Dia menyatakan,
Ana la usyriku billah syai'an hasya wa kalla. Enggak mungkin, mustahil ana mau berbuat syirik. Dia paham bahwa syirik itu sesuatu yang terlarang sampai dia mengingkarinya dengan sangat. Dia mengatakan hasya wa kalla. Kalimat hasya wa kalla ini menunjukkan suatu pengingkaran yang sangat keras. Seolah-olah dia enggak percaya kalau dirinya akan berbuat perbuatan tersebut. Ini kalimat hasya wa kalla. Dari sini Syekh menyimpulkan bahwa Anda telah memahami, meyakini bahwa syirik itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, melebihi besarnya pengharaman Allah kepada az-zina. Wa tuqirru anna Allah la yaghfiruhu. Dia paham bahwa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Syekh tahu ini? Ini satu kesimpulan yang Syekh letakkan dari ucapan dia, karena dia tahu posisi dosa syirik yang sangat besar. Nah, kemudian baru beliau menyatakan, "Fama hadzal amru alladhi harramahu Allah wa dzakara annahu la yaghfiruhu." Coba jelaskan apa itu perkara yang Allah haramkan dan Allah menyebutkan bahwa dia tidak akan mengampuni pelakunya kalau dia meninggal dunia tidak minta ampun. Coba tolong jelaskan. Ini yang megang kendali siapa akhirnya sekarang? Syekh. Nah, jangan sampai kita justru dikendalikan oleh mereka. Jangan. Keburu kita sudah menjelaskan suatu perkara, akhirnya dia tunggu. 1-2 kalimat dia tunggu, salahnya dipukulkan. Loh, Anda tadi mengatakan begini. Apa maknanya dibalik sih? Akhirnya kita kelabakan mendefinisikan, menjawab pertanyaan sang ahli syubhat ini. Balik, jangan sampai dia tanya. Nah, saya duluin. Coba tolong jelaskan. Perkara yang Allah haramkan ini apa? Syirik itu apa? Yang Allah menyatakan bahwa sampai Allah tidak akan mengampuni pelakunya. Tolong jelaskan. Fa'innahu la yadri. Dalam beberapa kitab, fa'in lam yadri. Kalau kitab antum apa? Hah? Ada kitab lain? Apa bacanya? Hah? Fa'innahu la yadri semua? Sama? Nah, di beberapa nuskah dalam konteks yang seperti ini tertulis fa'innahu fa'in lam yadri faqul. Kalau seandainya dia tidak tahu. Tetapi di nuskah ini disebutkan fa'innahu la yadri. Sesungguhnya dia tidak tahu apa itu asyirik. Sesungguhnya dia tidak akan mampu mendefinisikan apa itu asyirik. Faqul lahu. Maka katakan kepada dia. Kalau sudah dia nggak tahu, coba ya akhi, ente tadi menyatakan, wah, na'udzubillah, saya mau berbuat syirik. Mustahil ya akhi. Hah? Kita sampaikan, kalau begitu Anda yakin bahwa syirik itu dosa besar? Iya. Dan Anda yakin bahwa syirik itu dosa yang paling besar? Iya. Lebih besar dari dosanya zina? Iya. Kalau gitu, min fadlik ya akhi, tolong ente jelaskan, apa itu syirik? Berarti perkaranya besar kan? Iya besar. Tolong ente jelaskan apa itu syirik. Kalau sudah dia nggak ngerti, nggak jawab, jangan keburu kita juga mendefinisikan syirik itu adalah dakwatu ghairallah ma'ahu atau dakwatu ghairillah ma'ahu. Jangan keburu. Coba lihat Syekh setelah itu. Kaifa tubarri'u nafsaka minasyirki wa anta la ta'rifu? Gimana ente bisa membersihkan diri ente sampai menyatakan mustahil ana berbuat syirik sementara ente sendiri gak tahu apa itu syirik? Nah ini penting ini. Gak keburu ya. Jangan langsung loncat kita ke definisi, jangan. Sabar. Pelurunya taruh satu persatu. Jangan pakai yang rentet ke bawah, jangan. Yang satu dulu tet, jadi dor gitu. Nah, pakai ilmunya apa? Sniper ya. Jangan pakai ilmunya apa? Biasanya prajurit kalau sudah kelabakan di medan, ya, sudah kelabakan, wah ketakutan ya, rebun. Gitu. Jangan.
Jadi satu persatu, titiskan, paskan pada sasaran. Nah, Syekh menyatakan, gimana Anda membersihkan diri Anda dari perbuatan syirik sampai Anda menyatakan mustahil Anda berbuat syirik kepada Allah, sementara Anda nggak tahu apa itu syirik ya akhi. Berarti ucapan Anda ini tidak didasarkan ilmu atau dusta, kan begitu? Imma tidak didasarkan di atas ilmu karena Anda tidak tahu apa itu syirik, atau Anda tahu tetapi dusta. Nah, ini jawabannya. Kemudian beliau menyatakan, kaifa yuharrimullahu 'alaika hadza wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu wa la tas'al anhu wa la ta'rifu. Dan bagaimana Allah bisa mengharamkan perbuatan ini kepada Anda dan Allah menyatakan bahwasanya Dia tidak akan mengampuni dosa ini, sementara Anda tidak mau bertanya tentang apa itu syirik. Anda tidak mau bertanya apa itu dosa yang Allah nyatakan telah haram, Allah nyatakan tidak akan diampuni pelakunya, dan Anda tidak mengetahuinya. Gimana? Nggak mau tanya sementara Anda nggak tahu. Jadi ini suatu pukulan ya terhadap mental ahli syubhat. Ini penting karena ahli syubhat itu sok percaya diri, ya, tampil dengan imamahnya, wah, pertama berbahasa Arab yang luar biasa, sehingga kadang-kadang antum lihat, luar biasa ya, nah, nahunya luar biasa. Kita yang down, sebelum kita down balik sekarang posisinya. Lihat Anda nggak tahu, ya. Dan Anda nggak mau bertanya. Padahal Allah menyatakan fas'alu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Kalau sudah nggak tahu, teter sudah ya. Rasul sudah menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Gimana? Ini perkara paling besar ya akhi. Sisan sudah. Iya. Ikhwani fid din, azzani Allah iyyakum. Kemudian beliau melanjutkan. Atadunnu anna Allah yuharrimuhu wa la yubayyinuhu lana? Atau mungkin Anda mengira ya akhi, bahwa Allah mengharamkan perkara tersebut kepada kita tanpa Allah menjelaskan kepada kita apa yang diharamkan itu. Kalau dia menyatakan, kalau dia diam ya sudah, berarti mentalnya memang sudah siut dia. Kalau dia berani menjawab, kita yakin pasti dia jatuh. Enggak, Allah enggak menjelaskan. Wah, kalau begitu Anda mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab yang fungsinya kitab ini, yakni Al-Qur'an, sebagai tibyanan likulli syai', penjelas, perinci terhadap semua perkara. Wa hudan, sebagai bentuk hidayah yang menerangi mereka. Anda mendustakan ayat ini dan banyak ayat yang lainnya yang semisal dengan ayat ini. Fa in qala. Nah, sekarang dia terpaksa ini mau jawab sekarang. Sudah pendesak. Iya, sebentar. Fa in qala, kalau dia mengatakan asyirku ibadatul asnam wa nahnu la na'budul asnam. Nah, ini dia mau memaksakan diri memberi definisi. Setelah kelabakan, biasanya memang begitu, orang kalau sudah kelabakan ngawur ayahnya. Nah, kata dia, syirik itu adalah ibadatul asnam, peribadatan kepada al-asnam, kepada berhala-berhala. Nah, ini syirik. Jawaban dia apa? Syirik itu adalah ibadatul asnam, peribadatan kepada berhala-berhala. Wa nahnu la na'budul asnam, sementara kami sama sekali tidak beribadah kepada berhala. Jadi kami nggak berbuat syirik. Atas dasar itu maksudnya dia, saya tadi menyatakan na'udzubillah, mustahil saya mau berbuat syirik, karena definisinya ini tadi dalam keadaan sudah kepepet ini. Kemudian dia lanjutkan setelah itu, qala faqul lahu, Syekh menyatakan, nah ini coba lihat Syekh nggak terpancing menjawab, lah syirik itu bukan hanya ibadatul asnam ya akhi. Keliru, enggak. Syekh diam dulu, bertanya lagi. Kata Syekh, ma makna ibadatul asnam? Apa definisi daripada peribadatan kepada berhala? Tanya dulu. Coba ya kawan, Anda tekankan ini.
Ini pelajaran manhaj dari Syekh. Sebuah pelajaran penting bagi kita di dalam menghadapi baik itu orang awam yang sudah penuh dengan syubhat atau seorang mubtadi' yang terpaksa kita harus menjawabnya dengan sangat terpaksa kita harus bermunadharah dengan dia. Coba perhatikan bagaimana cara beliau memberikan jawaban. Dan tadi saya tekankan apa yang beliau tuliskan ini bersumber dari pengalaman. Nilainya mahal sekali, sangat mahal. Apa yang beliau tuliskan ini, beliau tekankan. Setelah itu beliau jawab dengan pertanyaan, ma makna ibadatul asnam? Tolong jelaskan apa itu definisi ibadatul asnam. Yang Anda tadi menyatakan bahwa syirik itu definisinya apa? Ibadatul asnam. Nah, tolong jelaskan dulu. Kalau dia terdiam, didikte lagi orang tersebut. Didikte agar dia menjawab dengan suatu jawaban. Kata Syekh, atadhunnu annahum ya'taqiduna anna tilka al-akhshaba wal ahjara takhluqu wa tarzuqu wa tudabbiru amra man da'aha? Atau mungkin inti mengira ya akhi, bahwasanya mereka orang-orang musyrikin dahulu itu, musyrikin Arab, mereka berkeyakinan, berakidah bahwasanya pohon-pohon atau kayu-kayu, bongkah-bongkah kayu tersebut dan juga batu-batu yang mereka sembah, mereka meyakini bahwa para pohon dan batu-batu itu mampu menciptakan, memberi rezeki dan mengatur urusan orang-orang yang berdoa kepadanya. Apa yang dikira seperti ini mungkin? Nah, tadi dia kan sudah terdiam. Ketika Syekh bertanya, ma makna ibadatul asnam? Diam dia. Diarahkan lagi. Atau mungkin dikira, disangka bahwa orang-orang musyrikin dahulu meyakini bahwa pohon-pohon dan batu-batuan yang mereka sembah, berhala-berhala mereka sembah itu adalah mampu menciptakan, memberi rezeki dan mengatur urusan-urusan kehidupan mereka, urusan-urusan kehidupan orang-orang yang berdoa dan memohon kepada mereka. Dia terjawab. Kalau dia terdiam, kalau dia terdiam, baru kita beri semacam angin yang segar supaya dia bangkit lagi. Fahadha yukadzibuhul Quran. Kalau yang ini yang kau maksudkan, bahwa orang-orang musyrikin dahulu dinyatakan sebagai musyrikin karena mereka beribadah kepada berhala, dikarenakan mereka meyakini bahwasannya berhala-berhala tersebut baik dalam bentuk pohon maupun dalam bentuk batu bisa menciptakan, memberi rezeki dan mengatur urusan-urusan orang-orang yang menyembah mereka, maka yang ini telah didustakan oleh Al-Quran. Al-Quran sudah mendustakan jawaban Anda atau perkiraan Anda ini. Bagaimana jawabannya? Naam. Abdullah Iman, naam. Had ayatnya. Al-mayyita wa man yudabbirul amr. Ahsan, barakallahu fiik. Ayat-ayat yang sudah antum hafal, mudah-mudahan hafal, husnudzan. Nah, itu sebagai jawaban dan tafsir dari pernyataan Syekh. Pernyataan Syekh, fahadha yukadzibuhul Quran. Yang dimaksud dengan Al-Quran di sini adalah ayat-ayat yang menegaskan bahwasanya musyrikin Arab dahulu tidaklah sama sekali meyakini bahwa apa-apa yang mereka ibadahi itu bisa menciptakan atau memberi rezeki atau mengatur urusan kepentingan hidup orang-orang yang menyembahnya. Sama sekali mereka tidak meyakini itu. Mereka meyakini Allah saja. Ayat-ayat yang seperti ini antum hafal. Nah, penting, dan inilah tafsir dari pernyataan Syekh, fahadha yukadzibuhu al-Qur'anu. Wa in qala, kalau seandainya dia berusaha untuk menafsirkan sekarang dengan kepepet pula. Ini kepepet lagi nih dia. Terdesak lagi.
maksa untuk menafsirkan. Wa in qala huwa, yakni ibadatul asnam definisinya maknanya adalah huwa man qasada khashabatan aw hajaran aw bunyatan ala qabrin aw ghairihi yad'una dzalika wa yadbahuna lahu. Yang dimaksud dengan ibadatul asnam itu adalah barang siapa yang mendatangi atau mendatangi khashabah, bongkahan kayu, baik dalam bentuk pohon ataupun yang sudah dipahat, diukir. Nah, atau mendatangi bebatuan, baik dalam bentuk batu yang besar ataupun dalam bentuk batu yang kecil, baik yang sudah dipahat ataupun yang belum. Au bunyatan ala qabrin, yang juga mereka-mereka yang mendatangi monumen-monumen dan bangunan-bangunan yang dibangun di atas kubur, kubah-kubah yang dibangun di atas kubur, prasasti-prasasti yang diletakkan di atas kubur. Nah, atau yang lainnya, kemudian mereka berdoa atau menyembelih sesuatu untuknya. Kemudian mereka berkata, innahu yuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan sesungguhnya ini semua hanya berfungsi mendekatkan diri kami kepada Allah. Coba perhatikan para ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Kadang-kadang anak nyebut para hadirin karena kebiasaan ngisi di masyarakat awam, jadi kepelicit sedikit nggak apa-apa ya. Tapi antum para hadirin juga kan. Nah, sebenarnya kalimat ikhwani fiddin atau akh ini penting untuk diingatkan, mumpung saya ingat. Istilah akh, siapa ya akhi? Ini ikhwan kita. Ikhwan. Loh, jalannya sama siapa? Sama ikhwan juga? Enggak, sama orang lain. Paham? Dua ibarat ini, dua. Tadi saya melihat akh iman jalan di mana? Di dekat ini, di jalan Masjid. Sama siapa akh iman? Sama ikhwan? Oh bukan sama ikhwan. Sama siapa? Sama ada tahu orang lain. Lah, orang lain itu muslim atau bukan muslim? Lah kok bukan ikhwan? Semua yang namanya muslim ya ikhwan kita. Istilah ini yang memunculkan pertama kali adalah orang-orang ikhwanul muslimin. Ya, hati-hati kita berusaha ya, semua kita termasuk anak pun masuk ke dalam adat ini tadi. Yang namanya muslimin itu adalah ikhwan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, itu saudara kita. Nah, oleh karena itu hati-hati di dalam memakai ibarat. Nah, nggak tahu ya apa gantinya buat kesepakatan. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwani fiddin azani Allah iyakum, orang ini rupanya si musyrik atau si mubtadi' ini dia paham gitu lah bahwa karena mungkin sudah diteter berapa kali ya, bahwa ucapan orang-orang musyrikin dahulu itu menyatakan ketika diajak untuk meninggalkan peribadatan yang mereka lakukan, mereka menyatakan mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Di tempat lain menyatakan haula syufa'auna. Nah, ini sekarang rupanya ingin membedakan bahwa kalau yang dinyatakan dan dinilai atau dihukumi sebagai perbuatan syirik apabila yang dituju ya, yang dituju itu adalah batu, pohon, kayu, dan yang semisalnya dari benda-benda mati, kemudian dia meyakini bahwa pohon-pohon ini, batu-batu ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini maunya dia. Paham? Sehingga coba kita perhatikan setelah itu.
Kemudian dia menyatakannya, ini orang tersebut yang mendatangi bebatuan atau pohon ataupun bangunan-bangunan di kubur, ya, yang menyembelih untuk bangunan tersebut, untuk pohon tersebut, kemudian berdoa, memohon pertolongan kepada benda-benda tersebut, menyatakan sesungguhnya ini semua hanya mendekatkan kami kepada Allah. Kemudian wa yadfa'ullahu 'anna bi barakatihi, dan Allah Subhanahu wa taala menolak atau menyelamatkan musibah dari kami kepada kami dengan sebab barokah batu tersebut, atau dengan sebab barokah pohon tersebut, atau dengan sebab barokah bangunan yang ada di kubur tersebut. Wa yu'tina bi barakatihi, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertolongan atau rezeki atau keselamatan dengan sebab barokahnya pula. Ini yang dimaksud dengan asyirik. Coba perhatikan, ini suatu jawaban yang mengandung jebakan dari orang mubtadi' tersebut. Bagaimana bentuk jebakannya? Bentuk jebakannya adalah dia ingin membedakan atau tidak menyamakan antara apa yang mereka lakukan sekarang ini dengan apa yang dilakukan oleh musyrikin di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dia ingin menyatakan bahwa yang dinilai atau dihukumi sebagai perbuatan syirik apabila keyakinan yang mereka nyatakan ini adalah semua dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Allah, dalam rangka mendapatkan ampunan dari Allah, apabila yang dituju itu adalah benda-benda mati seperti batu, pohon, bangunan dan yang semisalnya. Tapi kalau orang-orang hidup, orang-orang soleh tidak. Ini maunya dia. Sehingga dia seorang orang ahli subuhat ini sudah memberikan definisi, sudah menyiapkan langkah kesekian ke depan. Nah, jangan sampai kita keliru di dalam melangkah menjawab apa yang dia jawabkan dari pertanyaan tersebut. Kemudian Syekh menyatakan, faqul sadaqta. Jawaban pertama dari beliau, maka sampaikan kepada dia, benar ini. Benar. Kaget ini mungkin orang, wih, benar ya. Nah, tapi setelah itu Syekh menyatakan, wa hadza huwa fi'lukum 'inda al-ahjar wal abniya allati 'ala al-qubur wa ghairiha. Fahada aqarra anna fi'lahum hadha huwa ibadatul asnam fahuwa al-matlub. Nah, maka kata Syekh, betul jawaban Anda bahwa syirik itu adalah orang-orang yang mendatangi pohon tertentu atau kayu tertentu atau batu tertentu atau bangunan tertentu yang dibangun di atas kubur-kubur, kemudian meyakini bahwa benda-benda ini semua bisa mendatangkan pertolongan Allah dengan barokah dia. Bisa Allah menyelamatkan dia dari musibah dengan barokahnya. Bisa pula dengan barokah benda-benda tersebut Allah memberi rezeki dan yang semisalnya. Anda nyatakan ini perbuatan syirik, benar pernyataan Anda. Dan ketahuilah, inilah yang sebenarnya Anda lakukan terhadap kubur-kubur, terhadap benda-benda. Orang-orang sufi meyakini ketika memegang kuburan Maulana Malik Ibrahim, kemudian dia usapkan ke badannya, dia yakin bahwa dengan barokah ya, benda ini dia akan terselamatkan dari penyakit. Ada yang matanya diginikan supaya minusnya hilang, nggak pakai kacamata lagi. Iya. Ada yang habis gosok gini ditaruh di kepalanya gini supaya pinter. Ya. Ada yang lagi megang tanahnya kuburan itu terus dimasukkan kantongnya supaya rezekinya banyak. Nah, dan yang semisalnya dia yakin bahwa ini mengandung barokah. Katakan benar Anda definisinya. Telah tepat Anda di dalam mendefinisikan syirik. Dan inilah perbuatan Anda sendiri dan kaum Anda.
maka selesailah. Ini cara menjawab yang pertama yang beliau lakukan. Fahimtum ya ikhwan? Nah, kemudian wa yuqalu lahu aidha. Kemudian sisi kedua jawabannya. Nah, sisi kedua jawaban. Dari sisi yang pertama tadi ditinjau dari mana? Ditinjau dari definisi sang musyrik tadi atau sang mubtadi tersebut yang menyatakan bahwa syirik itu adalah jika mendatangi benda-benda seperti pohon, kayu, batu, bangunan di atas kubur, kemudian dia menyatakan, ini pernyataannya dia masih, kemudian dia meyakini bahwa benda-benda ini bisa mendekatkan diri sang pendoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dengan barokatnya menyelamatkan dirinya dari musibah. Bisa dengan barokah batu tersebut atau bangunan di atas kubur tersebut mendatangkan rizki. Dia mendefinisikan dengan definisi ini. Syekh menyatakan, ya benar definisi Anda. Dari sisi ini jawaban pertama. Jawaban kedua, Syekh akan kembali kepada jawaban sang mubtadi ini yang pertama. Ketika ditanya, apa itu syirik? Apa jawabannya ya Abdul Hadi? Ibadatu ghairillah ma'ahu. Naam. Barakallahu fiik. Naam, jazakallahu khair. Hendak ya Saif, apa itu syirik? Yang dijawab oleh sang mubtadi' tadi. Naam. Ayub. Ibadah itu apa? Al-asnan? Dalamah. Ibadatul asnam. Ibadatul asnam. Ahsan. Barakallahu fiik. Peribadatan kepada berhala-berhala. Syekh mau kembali sekarang kepada jawaban ini. Ya, dia mendefinisikan syirik itu adalah peribadatan kepada berhala. Siapa yang dimaksud berhala di sini? Yakni batu, pohon, dan bangunan-bangunan, benda mati. Nah, Syekh menyatakan setelah itu, wa yuqalu lahu aidan, maka dijawab juga kepada orang tersebut dengan jawaban yang kedua. Qauluka asyirku ibadatul asnam, bahwasanya syirik itu definisinya adalah ibadatul asnam. Hal, ini coba lihat, Syekh enggak langsung menjawab ya. Tanya lagi, Syekh, hal muraduka anna syirka makhsusun bihadza? Apa yang engkau maksud ini, bahwasanya syirik itu hanya khusus dengan ibadatul asnam saja? Apa ini yang kau maksud? Wa anna al-i'timada 'ala as-salihin wa du'a'ahum la yadkhul fi dzalik. Dan juga yang kau maksudkan bahwasanya menyandarkan diri, bertawakal kepada orang-orang saleh dan berdoa kepada mereka tidak masuk pada bagian syirik. Apa ini yang kau maksud? Nah, syukur-syukur kita sabar menunggu dia menjawab. Iya. Apa ini yang saya maksud ya akhi? Kalau dia konflik ya akhi, jawab. Tolong. Apa ini yang dimaksud? Bahwa ibadatul syirik itu hanya khusus ibadatul asnam dengan pengertian kalau beribadah kepada batu, kepada pohon dan yang semisalnya. Dan bahwasanya berdoa, bertawakal, memohon kepada orang-orang soleh itu tidak termasuk syirik. Apa ini yang dimaksud? Min fadlika ya akhi, tolong. Takallam ya. Silakan. Nah, kalau dia terdiam, nggak berani jawab, ini si muwahhid ini mau jebak ana ini, ya sudahlah. Baru kita lanjutkan. Fahadza yarudduhu ma dzakarallahu fi kitabihi min kufri man ta'allaqa 'ala al-malaikati aw Isa aw as-salihin. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. Maka kata Syekh, kalau ini yang kau maksudkan,
bahwa syirik itu hanya sebatas peribadatan kepada berhala dalam bentuk batu, dalam bentuk pohon dan yang semisalnya dari benda-benda mati, dan Anda maksudkan bahwasanya peribadatan atau berdoa, bertawakal, memohon kepada orang-orang saleh, kepada para wali itu tidak tergolong syirik, kalau yang seperti ini sudah didustakan oleh Al-Quran, tidak dibenarkan oleh Al-Quran jawaban Anda ini. Kenapa? Al-Quran sudah menyebutkan bahwa orang-orang syirik dahulu, orang-orang musyrikin dahulu, bukan hanya beribadat kepada batu saja. Ada di antara mereka yang beribadah kepada batu, ada di antara mereka yang beribadah kepada pohon, tetapi tidak sedikit dan tidak jarang dari mereka yang beribadah kepada orang-orang saleh, kepada wali-wali. Nah, bagaimana jawabannya? Apa dalilnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Naib? Ahsan. Ini dalil. Yang kedua, yang belum jawab, ditunjuk. Sufyan, Arifin. Naam. Labas. Ahsanta. Ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Ayat ini sebelumnya Allah menyatakan qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna kashfa dhurri 'ankum wala tahwila. Panggil itu, seru, yang selama di dunia dahulu engkau selalu memanggil-manggil mereka, berdoa kepada mereka, dan Anda meyakini bahwa mereka itu mampu untuk menolong kalian, mampu dan sebagainya dari apa yang kalian yakini. Panggil sekarang. Baru setelah itu Allah menyatakan ulaikal ladzina yad'un. Justru orang-orang yang kalian ibadahi itu tadi, yang kalian seru dan kalian panggil itu, mereka sendirilah yang beribadah kepada Allah. Yabtaghuna ilaihi ila rabbihimul wasilah. Mereka selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna rahmatahu. Mereka orang-orang yang kalian ibadahi itu orang-orang saleh. Ibadah menunjukkan sang pelakunya orang saleh. Menunjukkan sang pelakunya adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Justru mereka adalah orang-orang yang selalu mengharap rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah iyakum, dalil-dalil ini semua sebagai bahan untuk mendustakan jawaban orang tersebut. Bahwasanya mendustakan dalam hal apa? Dalam hal bahwa syirik itu hanya khusus peribadatan kepada benda-benda saja. Kalau kepada orang-orang saleh dan aulia bukan syirik, maka ayat-ayat ini sebagai pendusta terhadap mereka yang mendustakan jawaban dan definisi mereka tersebut. Paham sekarang dua sisi jawaban Syekh? Nah, sisi yang pertama dan sisi yang kedua. Nah, qala rahimahullah, fala budda an yuqirra laka anna man asyraka fi ibadatillahi ahadan. Maka sang musyrik ini harus dia membenarkan jawaban atau definisi dan keterangan yang Anda jelaskan, bahwasanya barang siapa yang menyekutukan Allah sesuatu apapun, baik orang-orang saleh, dari kalangan orang-orang saleh dan yang lainnya, termasuk dari perbuatan syirik yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, maka kalau dia sudah membenarkan, inilah sebenarnya yang diminta dari hasil perdebatan atau diskusi ini. Kalau dia nggak mau, enggak. Loh, tadi kan sudah bacakan ayat ya, akhi. Enggak, pokoknya nggak boleh. Oh ya sudah, tinggal dimilih. Mau sendal atau pakai kelompen? Nah, itu caranya. Nah, kalau masih baik-baikin, ya. Nah, kalau sudah maksa seperti itu ya sudah, tinggalkan. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Nah, kemudian beliau menyatakan setelah itu sebagai semacam kesimpulan. Coba ini kesimpulan sistem
yang telah beliau jelaskan sebelumnya. Kata beliau, wa sirrul mas'alah, sebenarnya rahasia permasalahan ini, ya, annahu idza qala, bahwasanya kalau orang tersebut mengatakan ana la usyriku billah, saya tidak sama sekali berbuat syirik kepada Allah, faqul lahu, maka katakan kepada dia, wa masyirku billah, apa itu syirik kepada Allah? Fasirhuli, coba tafsirkan, jelaskan kepada aku, apa itu syirik? Fa'in qala, kalau seandainya dia menyatakan huwa ibadatul asnam, syirik itu adalah ibadatul asnam, faqul, maka katakan kepada dia, wa ma makna ibadatul asnam? Fasirhali, apa itu definisi ibadatul asnam? Ini coba lihat kesimpulan dari beliau. Jangan keburu jawab, ya. Jangan kemudian kalau ada orang menyatakan saya sama sekali nggak berbuat syirik kepada Allah. Enggak, kamu berbuat syirik, terbukti. Kamu kemarin berdoa kepada selain Allah, dan doa itu adalah ibadah. Berarti kalau diberikan kepada selain Allah itu adalah syirik. Waduh, jangan. Asbir. Nah, ini cara atau sistem yang diberikan oleh Syekh, saya ulangi sekali lagi, adalah hasil mumarasah, tajrubah, pengalaman beliau di dalam menghadapi dedengkot sufia, pembesar sufia. Nah, yang cukup syubhatnya sangat mengerikan di waktu itu. Qala rahimahullah, fa in qala ana la a'budu illallah, kalau seandainya dia menyatakan saya ini tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah, faqul ma makna ibadatillah, fasirhali, kejar lagi orang itu. Ente tadi menyatakan saya demi Allah tidaklah hanya beribadah hanya kepada Allah, tidaklah saya ini beribadah kecuali hanya kepada Allah satu-satunya. Oh, berarti orang ini tahu dan yakin bahwa ibadah itu harus hanya diberikan kepada Allah. Buktinya dia menyatakan saya tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Berarti dia yakin bahwa ibadah itu hanya hak Allah. Kalau gitu kejar. Baik, sudah nggak apa-apa. Sumpah inti anak terima. Labas. Tapi min fadlik, inti jelaskan ya akhi. Apa itu makna ibadatullah? Tolong jelaskan. Tafsirkan kepada anak apa itu. Nah, fa in fassaraha bima bayyanahu al-Qur'an fa huwal mablugh. Kalau seandainya dia telah menjelaskan atau mentafsirkan pertanyaan Anda itu dengan apa atau persis dengan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, maka inilah yang diminta. Inilah yang kita inginkan. Nah, wa in lam ya'rifhu fa kaifa yabda'i syai'an wa huwa la ya'rifhu wa huwa la ya'rifuhu. Kalau seandainya dia nggak paham, nggak bisa menjawab, nggak bisa mendefinisikan apa itu ibadatullah, apa itu syirik, apa itu ibadatul asnam, lalu gimana dia itu bisa mengklaim dirinya bahwa dirinya tidak berbuat syirik, bahwa dirinya hanya beribadah kepada Allah satu-satunya, sementara dia tidak tahu apa itu syirik, apa itu ibadatullah. Nah, ini yang dinyatakan oleh Syekh sirrul mas'alah. Ya, rahasia permasalahan ini, inti, ya, yang dimaksud di sini adalah inti permasalahan. Sirrul mas'alah di sini adalah inti permasalahan yang beliau jelaskan. Nah, paham ya ikhwan? Nah, qala wa in fassara dzalika bi ghairi ma'nahu, kalau seandainya orang tersebut menafsirkan hal itu yang di sini yang dimaksud baik makna syirik atau makna ibadatullah atau makna ibadatul asnam tidak sesuai dengan yang semestinya, makna yang seharusnya, bayyanta lahu al-ayat al-wadihat fi makna syirk billahi wa ibadatil awthan wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadha az-zaman bi'ainihi. Jelaskan kepada dia ayat-ayat yang sangat jelas, ayat-ayat yang sangat terang tentang makna asyirik, tentang makna perbuatan syirik kepada Allah, jelaskan. Dan tentang makna apa itu ibadatul awthan, ibadatul asnam, jelaskan kepada dia. Setelah antum bacakan ayat-ayatnya yang alhamdulillah sudah antum hafal semuanya, wa annahu alladhi yaf'alunahu, bahwasanya yang seperti ini, setelah antum jelaskan, yang seperti ini adalah yang mereka lakukan di zaman ini persis sama dengan apa yang dilakukan oleh musyrikin dahulu. Wa anna ibadatullah wahdahu la syarikalah, dan bahwasanya peribadatan kepada Allah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya,
dakwah inilah yang diingkari, atau ibadah yang seperti inilah allati yunkiruna alaina, yang mereka itu mengingkarinya kepada kita, dan mereka menjerit di dalam mengingkari apa yang kita dakwahkan ini atau yang disampaikan tadi. Kama sahha ikhwanuhum, sebagaimana dahulu teman-teman mereka, saudara-saudara mereka dari kalangan musyrikin juga menjerit kepada Rasul ketika Rasul mendakwakan kepada mereka, ketika Rasul menjelaskan makna ibadah kepada Allah, ketika Rasul menjelaskan tentang syirik dan definisinya, ketika Rasulullah mengajak mereka untuk meninggalkan perbuatan syirik dan peribadatan tersebut. Mereka menjerit, menjawab, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini sebagai kesimpulan dari cerita panjang, dari penjelasan panjang yang antum jelaskan kepada dia. Setelah antum jelaskan apa itu syirik, langsung satu persatu menjawab daripada syubhat dia. Apa itu ibadatul asnam, sudah antum jelaskan satu persatu. Bagaimana ibadahnya orang-orang musyrikin Arab dahulu, antum sudah jelaskan. Bagaimana akidahnya Abu Jahal dan yang lainnya, sudah antum jelaskan. Kenapa Allah menyatakan mereka sebagai musyrikin, padahal mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kenapa Allah menyatakan mereka sebagai musyrikin, khalidina finnar, padahal mereka menyatakan atau sekedar menyatakan haula syufa'auna indallah. Sudah antum jelaskan. Maka apa yang kalian lakukan di masa ini, di zaman ini, persis sama dengan apa yang dilakukan oleh mereka dahulu di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau pada masa jahiliyah. Persis sama. Dan ketika kalian mengingkari kami sekarang, Wahabi, kalian mengingkari kami dengan menyatakan bahwa adalah itu orang-orang yang tidak cinta kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak cinta kepada wali-wali Allah. Mereka adalah orang yang tidak cinta kepada barakallahu fikum salawat kepada Rasul. Anda menjerit dengan jeritan yang seperti ini, dan Anda menyatakan kepada pengikut Anda, jangan peduli, jangan pedulikan mereka, biarkan mereka. Persis jeritan kalian ini, jawaban kalian ini dengan jawaban saudara-saudara kalian dahulu, Abu Jahal dan yang lainnya. Bagaimana jawaban Abu Jahal? Ini jawabannya. Ayat ini didahului di dalam surat Shad, ayat yang ke-5 sampai ke-7, wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum, dan mereka terperangah ketika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan yang datang dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir menjawab dakwahnya Rasul, menjawab dakwahnya sang munzir, sang pemberi peringatan ini tadi, sahirun kadzdzab. Ini adalah tukang sihir. Orang ini adalah tukang sihir yang pendusta. Ini jawabannya. Kemudian baru menyatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah kemudian yang kami ibadahi selama ini, Tuhan-Tuhan ini akan kami tinggalkan? Tidak kemudian kami mendatangi mereka, berziarah kepada mereka, minta barokah kepada mereka. Apa ini yang mereka dakwah? Ini suatu yang ajib, perkara yang aneh yang didakwakan oleh orang ini. Coba, nada yang sama pun kita temuin di masa ini. Jawaban yang sama pun kita temui di masa ini pula. Wantalaqal mala'u minhum animshu. Kemudian para pimpinan-pimpinan itu, ya, dengan memalingkan muka-muka mereka sambil atau seraya berkata, jalan terus, jangan peduli, jalan terus. Wasbiru ala alihatikum, ala alihatikum, sabarlah kalian terhadap Tuhan-Tuhan kalian ini, terhadap Latta, Uzza, Mana, Waddan, wa Su'an, wa Yahusa, wa Ya'uqa, wa Nasra. Sabar, sudah terus jalan, minta barakah, ziarah terus. Sama juga di zaman ini, jangan peduli terus. Sewa bus atas, sewa bus Tito, sewa bus ini, sewa bus Dahlia dan yang lainnya untuk datang ke Sunan Ampel. Ayo kita kumpulkan dana. Ada arisan bahkan, arisan ziarah. Ya, ada arisan ziarah. Nah, barakallahu fikum. Jangan peduli. Nah, apalagi itu yang ditulis oleh bullshit al-ilmu itu, bohong itu, tukang dusta mereka itu. Jangan peduli. Ini jawaban persis. Coba ini kita lihat ayat ini di surat Shad.
Wantalaqal mala'u minhum anishu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Sesungguhnya yang apa kalian lakukan ini, apa-apa yang kalian jalani selama ini, minta barokah kepada sunan ini, kepada maulana ini, kepada wali ini, kepada gus ini, kepada ra ini dan ra itu, inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah. Ini sebenarnya yang diridhai oleh Allah. Karena ini ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ainul yaqin. Nah. Barakallahu fikum. Jangan dengarkan mereka. Loh, enggak boleh ya akhi. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ente masih menerima ilmu dari Bukhari sudah mati. Bukhari menerima ilmu dari Hammad sudah mati. Hammad menerima ilmu dari Ayyub sudah mati. Ente menerima ilmunya dari orang-orang mati, tapi ana langsung haddatsani qalbi an rabbi. Nah. Kemarin anak ketemu Rasul, kemarin anak ketemu Nabi Muhammad, dan saya berdialog, saya tanya, wahai Rasul, apakah hadis ini sah? Oh enggak sah. Hadis itu enggak sah. Ya Rasulullah, apa hukumnya berziarah? Oh boleh, bagus, ziarah kepada kubur bagus. Nah, dapat jawabannya dari Rasul. Kalau Anda kan mendapatkan jawaban dari Syekh Mukbil, dari Syekh bin Baz, manusia, dan sudah mati sekarang. Kalau Rasulullah masih hidup dengan nurnya, dengan cahayanya. Ini ilmu yang kami punyai. Tinggalkan itu semua. Coba. Ini jawaban yang mereka ucapkan. Inna hadza la syai'un yurad. Sesungguhnya yang apa yang kalian lakukan ini, yang kalian jalani ini adalah sesuatu yang Allah kehendaki, yang Allah cintai. Terus jangan khawatir. Barakallahu fikum. 6. Kemudian mereka menyatakan ma wajadna hadza ma sami'na bi hadza fi millatil akhirah. Kami enggak pernah dengar ya apa yang didakwakan oleh orang ini pada generasi yang sebelum ini. Generasi nenek moyang kita nggak ada ini. Nah, barakallahu fikum. Ini suatu yang baru dimuncul-munculkan. Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum. Ini yang dimaksudkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Sampai sini ada yang perlu disampaikan? Tafadhalan. Jawabnya. Nah, maka kita jawab kepada dia barakallahu fiik dengan dibuat kesepakatan dulu dengan dia. Istilahnya, kalau orang mau bertanding badminton, ya, harus disepakatin dulu ringnya kan gitu. Apa itu? Lapangannya ya. Garis belakangnya mana, garis tepinya mana. Ini permainan double atau single. Harus jelas dulu dong. Nah, siapa wasitnya? Sudah? Ya. Siap. Main sekarang. Jadi waktu dia nyerven, nanti lihat, oh keluar ini. Iya. Karena ini sekarang double ini. Kalau double garis dua belakang out ya. Out ya. Iya. Loh kok bisa? Loh kan double sekarang. Tadi sudah ada peraturan ya. Harus dibuat ini dulu. Sama ketika kita menjawab ahlul bid'ah, kita buat ringnya dulu. Ya akhi, sepakat nggak dulu bahwa setiap masalah yang kita bicarakan tempat kembalinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Harus dong sepakat dia. Kalau dia sejak awal sudah nggak sepakat, ya assalamualaikum. Gitu. Kalau ente sabar menjelaskan, ya jelaskan, karena Allah menyatakan fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul wa ma ikhtalaftum fihi fa hukmuhu ila Allah. Nah, sepakat sudah ya. Kemudian yang kedua ya akhi, tanya,
Siapa orang yang paling mengerti tentang Al-Quran, tentang makna Al-Quran, tentang aplikasi Al-Quran? Siapa orang yang paling mengerti? Kalau dia nggak bisa menjawab, jawab, beritahu. Iya, bukankah Rasul? Harus sepakat dia. Kalau nggak sepakat, di sini imma inti sabar menjelaskannya, atau kalau enggak kelompen terbang. Kan gitu. Nah, barakallahu fiik. Harus sepakat ya Rasul, karena Rasul langsung di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, wa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, kemudian yang berikutnya ya akhi. Siapa orang yang paling paham tentang Al-Qur'an dan tentang sabda-sabda Rasul, hadis-hadis Rasul? Kalau dia menyatakan enggak tahu, jelaskan. Ya ini sahabat kan? Oh iya, betul sahabat. Sepakat kan berarti bahwa kita pertama harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, orang paling mengerti tentang Al-Quran adalah Rasul, kemudian sahabatnya. Yang ketiga, orang yang paling mengerti tentang Sunnah Rasul, tentang aplikasi bagaimana Al-Quran diterapkan, bagaimana Sunnah Rasul diterapkan adalah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Anda yakin apa tidak bahwa generasi terbaik itu adalah generasi sahabat Rasul? Ibadah terbaik adalah ibadah yang ada pada mereka. Ikhlas yang terbaik adalah ikhlas yang ada pada mereka. Apa yang mereka terapkan itu adalah baik, dan apa yang tidak mereka terapkan itu adalah jelek. Harus buat sepakat dulu. Kalau sudah sepakat, ya boleh kita lanjutkan sekarang. Anda tadi menyatakan bahwa kita bertawassul kepada orang-orang mati. Ketika saya tanya apa dalilnya? Dalilnya karena mereka mendengar. Begitu kan ya? Berarti kesimpulannya, setiap yang mendengar boleh kita jadikan sebagai wasilah, begitu kan? Iya. Kalau dia tidak enggak. Loh, Anda tadi saya tanya, dalilnya bertawassul adalah karena orang-orang mati itu mendengar. Berarti saya mencoba membantu menyimpulkan, setiap yang mendengar boleh dimintai tawassul. Kan begitu ya, akhi? Kalau dia bilang iya, ya sudah, besok saya mau bertawasul sama kambing korban yang kemarin disembelih. Apalagi dia masih nyata hidup. Saya mau bertawasul barakallahu sama kucing. Enak kan? Kan begitu? Oh enggak, maksud saya biar dia jelaskan, ya. Maksud saya adalah dia kan kelabakan dan bingung. Ini kan orang-orang soleh. Oh berarti boleh kita bertawasul kepada orang yang sudah mati karena mereka mendengar dan karena mereka orang soleh, begitu kan? Iya. Nah, kalau begitu, barakallahu fiik. Kita tanyakan sekarang kepada Anda, kembali kepada apa yang disebutkan Syekh ini. Nah, Anda tahu kenapa orang-orang musyrikin, kenapa Abu Jahal dinyatakan sebagai musyrik? Anda yakin nggak Abu Jahal musyrik? Yakini dulu dong, tanya dulu. Jangan-jangan dia meyakini dia adalah orang muslim. Oh masa Ustaz loh, bener. Bukankah Ibnu Arabi dan yang semisalnya menyatakan bahwa jangankan Abu Jahal, Fir'aun adalah orang yang paling beriman. Kenapa? Karena Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ini dikarenakan Fir'aun tahu bahwa manunggaling kawula Gusti. Tidak ada wujud di alam semesta ini kecuali Allah. Maka wujud dirinya itu yang berjalan di atas bumi pada hakikatnya Allah. Jadi Fir'aun itu adalah orang yang beriman. Jangan heran kalau ada yang menyatakan Abu Jahal pun orang yang beriman. Tapi kalau dia menyatakan, oh iya musyrik, bagus. Sinteran kue. Nah, sekarang barakallahu fiik, tahu Anda kenapa mereka dinyatakan sebagai musyrik? Sudah, setelahnya antum lanjutin berikutnya ini, apa yang sudah dituntunkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Ada jawaban dari sisi lain. Anda menyatakan bahwa orang-orang yang mati mendengar. Had dalilnya mana? Itu doa kepada apa? Orang kubur ya.
sebutkan dalam hadis itu bahwasanya Rasul menyatakan orang-orang kubur itu mendengar ucapan kita secara langsung. Sebutkan. Nah, kan begitu. Nah, biar dia cari, biar dia bisa menyebutkan. Terus sampai ujung-ujungnya kembalikan kepada manhajus salaf. Apa yang Anda katakan ini pernahkah dilakukan oleh sahabat Rasul? Nah, terus jawaban itu turun secara bertingkat sesuai dengan tingkatan sang sahibus syubhat itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, masih ada? Apa itu? Ya, termasuk masalah dunia. Tanya macam-macam. Ada di Quran. Ayo, mau tanya apa? Caranya buat kue cake gitu? Hah? Ada, jangan khawatir. Ada. Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Disebutkan di antara makna ahli dzikri yakni tanyalah kepada orang-orang yang di bidangnya jika Anda tidak mengetahuinya. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin jawaban ini tadi. Mau tanya apa Anda? Cara buat payung, cara buat apa saja? Tanya kepada tukang payung. Ya. Ada enggak di Quran? Ada. Barakallahu fiik. Nah, banyak ayatnya. Sekarang kita kan jangan dulu menjelaskan. Kita punya prinsip itu. Dalilnya tadi Anda nyatakan, sebutkan dalil dari Quran ataupun Sunnah yang menyatakan bahwa mereka mendengar. Biar dulu, biar dia mikir. Oh ya, nanti saya pulang saya cari lagi. Ya silahkan, problem. Kita kan istirahat, bisa baca-baca lagi, kan gitu. Nah, pulang. Nah, barakallahu fiik. Nah, baik, ilahuna, apa yang sudah Anda sampaikan ini dari apa penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh tadi, sistem menjawab, terapkan. Yang tadi Syekh sebutkan terakhir, wasirul mas'alah. Ya. Inti permasalahan adalah ini difahamin betul apa yang telah beliau letakkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.